Sidang terdakwa penganiayaan Mario Dandi, Satrio, dan Shane Lucas di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan kembali digelar pada Kamis 15 Juni 2023 kemarin. Dalam persidangan kemarin, Hakim Ketua Alimin Ribut Sujono tampak tertawa lebar. Hal ini terjadi saat Hakim mendengar kesaksian dari Satpam Kompleks Green Permata Residen Burhanuddin, di mana awalnya Hakim coba menggali kesaksian dari Burhanuddin pada saat kejadian penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandi CS pada 20 Februari 2023 lalu. Kala itu Hakim bertanya kepada Burhanuddin mengenai ketika dirinya melihat David yang sudah tertelungkup di aspal usai dianiaya oleh Mario Dandi. Namun pada saat hendak menjawab pertanyaan Hakim, Burhanuddin tampak grogi dan terbata-bata menjawab pertanyaan tersebut yang kemudian direspons imbauan oleh Hakim Alimin. Hakim Alimin sempat meminta Burhanuddin untuk rileks dan tidak takut. Burhanuddin yang kemudian ditenangkan oleh Hakim kembali melanjutkan kesaksiannya di persidangan itu. Dijelaskannya bahwa pada saat kejadian, dirinya melihat anak laki-laki yang belakangan diketahui merupakan David tengah dalam kondisi terkurap. Sedangkan di lokasi yang sama pula dirinya juga melihat Mario, Shane, dan juga Age tengah berdiri. Pada saat itu Burhanuddin mengaku tak sempat bertanya kepada para terdakwa, melainkan langsung berupaya mengangkat tubuh David yang sudah tergeletak. Kemudian Hakim kembali bertanya kepada Burhanuddin mengenai kondisi fisik pada saat dalam kondisi terungkap tersebut. Saat itu Burhanuddin menjawab bahwa pada bagian hidung dan mulut David telah mengeluarkan darah. Lalu Hakim pun mencoba bertanya kepada Burhanuddin apakah Satpam tersebut merasa bingung ketika melihat kejadian tersebut tepat di depan matanya. Hakim yang melihat Burhanuddin tampak kebingungan menjawab pertanyaan darinya, kemudian meminta untuk menarik nafas. Setelah itu Burhanuddin pun mengaku bahwa ia takut darah. Mendengar pernyataan itu, sontak Hakim Alimin pun bereaksi dengan nada sedikit bergurau. Sebagai informasi, Mario didakwa melakukan penganiayaan berat terhadap Kristalino David Ozora 17 tahun. Mario Dandi didakwa dengan pasal ke-1, pasal 355 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dakwaan kedua, Pasal 76C Junto, Pasal 50 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Yakni tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Berdasarkan dakwaan ke-1 primair, yaitu Pasal 355 Ayat 1 KUHP, Mario Dandi praktis terancam pidana penjara selama 12 tahun. Sementara itu, Shane Lucas didakwa pasal penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora bersama dengan Mario Dandi Satrio. Adapun pasal yang didakwa terhadap Shane adalah pasal 353 ayat 2 KUHP subsidiar pasal 355 ayat 1, yakni tentang penganiayaan berat subsidiar kedua pasal 76C pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bingung gitu. Iya. Nah, kenapa? Bingung, maksudnya tuh memanggil ini. Saya bingung apa? Tarik napas saja. Iya. Takut darah. Takut darah. Iya. Badannya besar, tapi memang ada orang-orang itu memang takut. Iya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.